Umat manusia belum akan lepas dari jerat infeksi COVID-19 dalam waktu dekat. Laporan ilmiah menunjukkan seluruh pandemi penyakit yang pernah terjadi di dunia tidak pernah selesai dalam waktu setahun. Peluang ini mungkin terjadi juga pada COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengakui pandemi biasanya butuh waktu 5 hingga 10 tahun untuk bisa diakhiri. Salah satu langkahnya lewat perubahan gaya hidup masyarakat, lebih taat protokol kesehatan untuk mengerem laju penularan. Semua pandemi atau epidemi global ini, cara mengatasinya yang utama sama dari dulu, yaitu mengurangi laju penularan. Karena mereka itu sangat menular. Ya. Kalau yang ditulari itu jumlahnya di atas kemampuan fasilitas kesehatan kita, nah di situ terjadi disaster. Tapi kalau yang ditulari masih di bawah kemampuan fasilitas kesehatan kita melayaninya, umumnya pandemi ini fatality-nya tidak setinggi yang kita bayangkan. COVID-19 sudah setahun ini disematkan status pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Lebih dari 120 juta kasus dilaporkan dari 192 negara maupun wilayah di dunia. WHO sudah memberikan 4 strategi mengatasi pandemi, yaitu perubahan perilaku, pelacakan terhadap siapa saja yang terinfeksi atau surveillance lewat langkah 3T, vaksinasi, dan perawatan masyarakat yang terkena COVID-19. Berbicara soal vaksin memang bukan senjata utama melawan pandemi, tapi menjadi salah satu yang diandalkan untuk menahan penularan. Vaksinasi ini tak mudah, prosesnya pun penuh tantangan. Saat ini taji vaksinasi sudah diuji lewat kehadiran varian baru virus atau mutasi. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 agar sistem kekebalan tubuh segera terbentuk di masyarakat. Namun ingat, kekebalan tak terbentuk instan sehingga protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ada kemungkinan orang yang sudah divaksinasi tapi kemudian masih terinfeksi. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena virusnya berbeda. Ya, virusnya tetap virus corona tetapi dia punya sifat beda sehingga antibodi yang dibentuk tidak cukup melindungi. Ya, walaupun barangkali kasusnya lebih ringan atau tidak menyebabkan penularan ke orang lain, ya. Tapi intinya kita harus memastikan punya kekebalan dan tidak tertular oleh varian-varian baru. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena varian ini bukan hanya sumbernya dari luar negeri. Tantangan lain dari program vaksinasi ialah efek samping antivirus yang disuntikan ke tubuh manusia. Saat ini Kementerian Kesehatan tengah menanti hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan ahli imunisasi nasional soal laporan penyuntikan vaksin buatan AstraZeneca yang dikabarkan mengakibatkan pembekuan darah dan emboli paru di sejumlah negara. Tetapi kadang ada laporan kembangan terkait dengan masalah laporan yang ada di Eropa, ada beberapa negara, sehingga Badan POM dan ITAGI itu sudah melakukan rapat, meminta data-data terkait dengan efek sampingnya AstraZeneca, sehingga kami masih menunggu hasil kajian data daripada Badan POM dan Pandemi ini masih menjadi mimpi buruk seluruh dunia, termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Lembaga Kesehatan Negeri Paman Sam juga mengingatkan, COVID-19 masih akan lama menginfeksi manusia di bumi. Masyarakat diminta bersabar menghadapi pandemi, bahkan tak bisa melepas masker di saat vaksinasi digencarkan. Where the pandemic goes from here is dependent on our collective behavior and resolve to do our part to protect ourselves, our families, and our communities. Together, we have the capacity to avoid another surge in our nation. I know people are tired, they want to get back to life to normal, but we're not there yet. Give us time we need to get more vaccines into our communities and to get more people vaccinated. This is our path out.
Belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya seperti Black Death di Eropa pada tahun 1300 yang menyebabkan 100 juta orang meninggal dunia, cara mengatasi pandemi tetap sama, yaitu dengan mengurangi laju penularan dari virus-virus ini. Selagi pemerintah berjibaku untuk mendapatkan vaksin, masyarakat juga diminta untuk tetap berkontribusi, sehingga kehidupan sosial kembali pulih dan ekonomi Ibu Pertiwi kembali bertaji. Tim Liputan CNBC Indonesia.